Так бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut ya untuk pemahar berikutnya, yaitu klien nomor 1182. Mbak Wira ulangi, klien nomor 1182. Mbah, kenapa kok lama sekali untuk terawangan kali ini sampai libur 2 hari? Mbak Wira sudah jelaskan ya di beberapa postingan sebelumnya bahwa Mbak Wira ada acara di luar kota ya. Jadi ada khusus rapat ya untuk penilaian risk register dengan BPKP ya. Bagi yang tahu aja, kalau nggak tahu ya anggaplah ini sekedar informasi ya. Dan Mbak Wira bertugas menyiapkan paparan plus mengerjakan risk register atau manajemen risiko ya untuk instansi pemerintah ya. Oleh karenanya memang untuk terawangan terlambat 2 hari, tapi itu tidak mengurangi kualitas terawangan Mbak Wira ya. Kenapa? Karena Mbak Wira ingin bekerja secara santai, secara enjoy. Itulah kenapa apabila klien merasa keberatan kalau terawangannya lama belum dilayani, maka selalu Mbak Wira tawarkan, apakah keberatan menunggu? Kalau keberatan menunggu, maka mahar boleh diminta kembali, akan Mbak Wira transfer tanpa ribet, seperti itu. Itu informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua ya, sebelum terawangan Mbak Wira mulai, ada yang berkomentar tidak enak ya. Selalu ya, Mbak Wira menyadari pro dan kontra itu selalu ada, jadi tidak usah dibawa masuk ke dalam hati ya. Namun kalau Anda bertanya-tanya, Mbak, kenapa kok nyinyiran orang tidak dijawab, maka akan Mbak Wira jawab. Jadi begini, ada yang komentar kenapa akun Jejak Mistis itu dihapus, kemudian postingan yang ada di Facebook itu dihapus. Apakah ingin meninggalkan jejak, apakah ingin menghilangkan jejak? Seperti itu komentarnya ya. Jadi apakah ingin menghilangkan jejak, kok YouTube Jejak Mistis dihapus, kemudian postingan di FB juga dihapus? Jawabannya, akun YouTube Jejak Mistis itu kena blokir dari pusat ya. Jadi Mbak Wira tidak bisa login sejak beberapa bulan yang lalu. Oleh karenanya kemudian Mbak Wira membuka akun baru yang namanya Mbak Wira. Kalaupun Mbak Wira ingin menghilangkan jejak, tentu YouTube yang kedua ini akan Mbak Wira kasih nama lain ya, yang Sinto Gendeng ataupun Ki Joko Pinter atau siapa, kan pasti kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak akan Mbak Wira umumkan bahwa akun Jejak Mistis beralih ke akun Mbak Wira. Ngapain Mbak Wira umumkan kalau Mbak Wira ingin menghilangkan jejak? Jelas ya, ini logika sederhana. Jadi Anda saya ajak berpikir cerdas, Anda saya ajak berpikir pinter ya. Jadi bukan hanya mulutnya maju in front of, lalu otaknya ya, brainnya itu left behind gitu ya. Tapi Mbak Wira ajak berpikir kritis. Kalau Mbak Wira ingin menghilangkan jejak, ngapain Mbak Wira umumkan bahwa akun Jejak Mistis berubah jadi akun Mbak Wira? Ya, kalau memang ingin menghilangkan jejak. Kemudian untuk seluruh postingan yang ada di akun Jejak Mistis akan Mbak Wira posting di akun Mbak Wira perlahan-lahan. Kenapa? Karena ada 1.200 video. Nggak mungkin dong 1.200 video itu diposting secara bersama-sama kan gitu ya. Jadi perlahan-lahan. Itulah kenapa beberapa akhir ini banyak sekali video yang diupload dalam 1 hari. Karena Mbak Wira berusaha memindah video dari YouTube Jejak Mistis ke YouTube Mbak Wira. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, seluruh postingan di Facebook Jejak Mistis itu bisa Anda cek riwayatnya di website Jejak Mistis ya. Jadi di website Jejak Mistis itu ada salah satu tombol, isinya adalah history Facebook. Nah, itu bisa Anda buka seluruh postingan Facebook komplit lengkap ada di situ. Jelas ya? Oke, tanpa membuang banyak waktu, kita lanjut ke klien berikutnya, yaitu klien nomor 1182. Di sini ada sebuah buntelan warna putih. Mbak Wira tidak tahu buntelan ini apa, isinya apa. Mbak Wira tidak tahu ini punya siapa. Mbak Wira juga tidak tahu ini belinya di mana, harganya berapa, maupun praktisi yang meritualkan siapa. Ya, jadi Mbak Wira tidak tahu itu dan tidak mau tahu, supaya hasil terawangan itu tetap objektif. Lalu apakah Mbak Wira menemukan sesuatu pada buntelan ini? Ya, Mbak Wira merasakan ada vibrasi energi dari benda ini. Kenapa kok vibrasi energi dulu Mbak yang dirasakan? Karena
yang namanya benda bertuah itu adanya tuah berasal dari energi. Adanya tuah itu berangkat dari energi. Apakah energinya alam semesta? Ya, kalau energi alam semesta biasanya kita sebut dengan mustika gitu ya. Kenapa? Karena alam yang membuatnya terisi dengan energi. Seperti contohnya mustika kulbuntat, mustika merah delima, mustika buntat lipan dan seterusnya. Ataukah yang kedua adalah energi manusia atau praktisi yang beritual. Biasanya kita sebut dengan tulpa. Ya, tulpa adalah energi yang sudah didesain khusus agar memiliki tuah tertentu. Itu tulpa namanya. Ya, ataukah yang ketiga adalah energi dari khodam. Nah, pada buntelan ini Mbak Wira merasakan ada energi dari khodam. Energinya adalah panas menarik. Kalau panas menarik berarti itu adalah ciri khas bahwa dia memiliki tuah kerejekian. Ya, dari energinya kita tahu bahwa benda ini memiliki tuah kerejekian. Jelas ya? Nah, kemudian karena ini adalah energi dari khodam, maka Mbak Wira coba cek keberadaan khodamnya dengan metode visualisasi. Mbak Wira mendapatkan gambaran di situ, yaitu sosok laki-laki yang memakai baju emas. Di sini kalau Mbak Wira bicara bentuk, ya bicara penampakan, bicara wujud, itu kita tidak bisa memaknainya secara kaku atau saklek. Ya, kenapa? Karena yang namanya wujud atau bentuk jin itu berubah-ubah. Jin adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api, dan dia memang memiliki keistimewaan untuk berubah bentuk menjadi apapun yang dia kehendaki. Jadi ketika Mbak Wira ngomong penampakan di sini, ngomong wujud di sini, maka artinya itu adalah apa? Gambaran dari karakter energi yang dia miliki. Mbak Wira ulangi, kalau Mbak Wira ngomongin penampakan, ngomongin wujud, ngomongin bentuk, itu bukan berarti mereka wujud bentuk secara kaku, melainkan Mbak Wira memberikan gambaran dari karakter energi yang dia miliki. Paham ya? Laki-laki memakai baju emas berarti jenis kelaminnya adalah laki-laki. Baju emas berarti aura dominan adalah kuning keemasan yang menjadi tanda bahwa dia punya tuah kuat dalam hal kerejekian ya. Kemudian asal khodam dari gunung ya, ini merupakan jin gunung, white entitas, aman tanpa dampak negatif. Usia khodam kira-kira adalah 2850-an tahun ya, tua. Standar tua Mbah Hira adalah 3000. Kalau udah 3000 berarti bisa kita sebut dengan tua. Kalau 2800 ya berarti udah bisa kita sebut dengan tua dengan level power 90. Ingat, usia dan level tidak ada alat ukurnya secara pasti, tidak seperti berat. Ya, ada alat ukurnya namanya timbangan, sehingga kita bisa tahu oh beratnya sekian kilo. Kalau panjang ada namanya meteran. Oh, panjangnya sekian sentimeter, sekian meter, itu jelas. Karena level dan usia ini tidak ada alat ukurnya secara pasti, maka ini adalah perkiraan atau kira-kira. Ya, jadi tidak saklek di situ. Kalau ada praktisi lain yang ngomong angkanya berbeda ya nggak masalah. Namanya juga kira-kira. Ya, hakikat dari usia dan level khodam ya, suatu benda bertuah telah Mbak Wira jelaskan panjang lebar di video yang berjudul Hakikat ya, memaknai usia dan level khodam benda bertuah ya, nanti bisa dicek. Kemudian untuk tuahnya sendiri Mbak Wira merasakan ya, ini tuahnya adalah proteksi ya, wasilah keselamatan dan jaga diri. Proteksinya arahnya ke kerejekian, jadi melindungi harta benda, melindungi toko tempat usaha, melindungi karir jabatan ya. Kemudian ada kewibawaan membuat orang lain segan. Keseganan itu adalah untuk menunjang kerejekian, misalnya pada orang-orang yang ya rezekinya itu bergantung pada kewibawaan, MC misalnya Pak Lurah, Pak Camat, pejabat publik, pegawai publik, kemudian tokoh ya, tokoh-tokoh masyarakat, publik figur. Nah, itu kerejekiannya bergantung pada kewibawaan. Jadi kewibawaannya itu untuk menunjang kerejekian. Kemudian tuah utama lainnya adalah kerejekian itu sendiri. Dia bisa berubah wujud menjadi ular emas. Ya, itu pun juga hanya gambaran ya, karakter bahwa ular itu apa? Sesuatu yang licik. Berarti dia memiliki akal yang licik, akal yang panjang, akal yang banyak untuk menjaga kerejekian orang yang memilikinya agar tetap baik kayak gitu. Kemudian untuk perawatan, Mbah Wira merekomendasikan menggunakan dupa gaharu herbal Cap Raja Omyang ya, ada diskon 50% di Shopee dan Tokopedia dari 150.000 tinggal 75.000 aja ya. Nanti ketik aja di Google dupa gaharu herbal Cap Raja Omyang. Kenapa kok Mbah Wira merekomendasikan dupa gaharu? Karena gaharu itu adalah aroma yang banyak disukai oleh entitas gaib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kok nggak sembarang gaharu, kok harus dupa gaharu herbal Cap Raja Omyang? Karena itu racikan Mbak Wira sendiri. Dia herbal ya, tanpa bahan kimia apapun. Kemudian aromanya memang gaharu dan kemenyan. Kemenyan itu adalah bumbu rahasia ya, salah satu dari bumbu tambahan agar meningkatkan level power dari vibrasi energi yang ditimbulkan. Jadi itulah kenapa kok bagus untuk offering ya. Kemudian untuk wawancara ya, tidak banyak hal yang bisa Mbah Wira gali dari sini. Dia hanya menyampaikan satu hal, bahwa Anda sebagai pemiliknya
ya, Anda ataupun siapapun pemiliknya sekarang ya, itu tidak banyak menggunakannya, tidak banyak berinteraksi dengannya, hanya seperti dibawa lalu disimpan. Ya itulah kenapa tuah berjalan otomatis ini, karena memang inisiatif dia tidak ingin memberikan dampak yang negatif, tapi ingin memberikan dampak yang positif dengan cara apa? Membantu sebisanya. Kalau tuahnya kerasa kurang kenceng ya maklum, karena memang tidak ada interaksi antara pemilik dan khodam dari benda ini. Jadi memang hanya sekedar kayak dibawa digembol kemana-mana gitu aja. Kemudian tidak ada kedekatan khusus juga antara pemilik dan si khodam. Jadi hanya sekedar dijodohkan ataupun di apa ya, dulunya awalnya itu dipasrai gitu ya. Kalau orang Jawa bilang dipasrai itu apa? Ditugaskan untuk ikutlah orang ini bantu kerezekiannya, hanya kayak gitu. Mungkin Anda pun mendapatkannya sebagai pemberian dari orang lain mungkin ya. Dan dengan kalimat yang seperti ini dulu Bapak bawa ketika Bapak mau bekerja, mau merantau, sekarang Bapak dan kamu semoga rezekimu lancar sebagaimana Bapak dulu. Mungkin kalimatnya semacam itu. Nanti benar apa salah silakan Anda yang cerita ke Mbah Wira, karena tidak banyak cerita yang bisa digali ya dari benda ini, karena toh bendanya apapun juga Mbah Wira nggak tahu karena ini buntelan begitu ya. Namun yang jelas memang kedekatan khodam dengan manusianya kurang. Lalu bagaimana Mbah kalau ingin menjalin kedekatan antara manusia dengan khodam? Jawabannya dua, yaitu rutin melakukan komunikasi dan rutin melakukan offering. Rutin menjalin komunikasi, rutin melakukan komunikasi. Komunikasi yang paling baik itu dilakukan sambil meditasi. Kenapa? Karena pada saat meditasi kepekaan tubuh kita itu berada di puncaknya. Itulah kenapa baik dilakukan pada saat meditasi. Jadi kalau kita ngobrol sama kodam itu langsung nyambung klik dari hati ke hati. Ya jadi menjalin kedekatannya itu cukup mudah. Kemudian yang kedua, kenapa ke offering? Karena sebagaimana teman itu suka kalau kita beri hadiah, suka kalau kita perhatikan. Oleh karenanya rutin memberikan offering itu baik untuk menjalin kedekatan. Oke, sekiranya itu yang bisa Mbak Wira sampaikan untuk terawangan buntelan dari klien nomor 1182. Silahkan kalau ada tanggapan boleh, ada yang mau diceritakan disampaikan juga boleh. Kalau ada yang kurang jelas juga boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat sore.